Tolak NAC Breda, bintang timnas Indonesia Tom Haye lebih pilih gabung ke Almere City. Ini tanggapan PSSI soal isu pemain keturunan timnas Indonesia gunakan dua paspor. Media Malaysia soroti beda nasib Australia dengan timnas Indonesia usai kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadwal timnas Indonesia U17 di Piala Super Pinatar U16 langsung lawan timnas Swiss U17. Penyerang Leeds United, Joel Viro tak bisa perkuat timnas Indonesia. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Tolak NAC Breda, bintang timnas Indonesia Tom Haye lebih pilih gabung ke Almere City. Kini, Tom Haye dikabarkan menolak gabung NAC Breda. Dia disebut lebih memilih merapat ke Almere City. Gelandang berusia 29 tahun itu sempat diisukan akan bergabung dengan klub di luar Belanda. Klub-klub seperti Besiktas, Oxford United, dan AZ Alkmaar sempat diisukan dekat dengan Tom Haye. Namun, semua itu tidak ada ujungnya. Walau demikian, Tom Haye yang berstatus bebas transfer bisa bergabung dengan klub kapan saja. Baru-baru ini, Football International menyebut gelandang timnas Indonesia menolak ex-klubnya yakni NAC Breda. Dilansir dari Football International, pada Jumat 13 September 2024, Tom Haye dikabarkan lebih memilih Almere City sebagai pelabuhan barunya. Almere City merupakan klub asal Belanda. Tom Haye bisa mulai bekerja di Almere City dalam jangka pendek, tulis laporan Football International pada Jumat 13 September 2024. Gelandang berusia 29 tahun itu hampir mencapai kesepakatan dengan klub Eredivisie. Klub itu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan telah meyakinkan Haye tentang kontrak kerjanya, jelas laporan tersebut. Kesepakatan jangka pendek Almere City disebut memungkinkan Tom Haye untuk berkarir di luar Belanda. Setelah kontraknya habis, sekarang tinggal menunggu kelanjutan negosiasi antara Tom dan Almere City. Almere City merupakan klub yang berkompetisi di Liga Belanda 2024-2025 saat ini. Tim besutan Hedwigs Maduro itu berada di posisi 17 klasemen dengan catatan 3 kekalahan dan 1 kali imbang. Ini tanggapan PSSI soal isu pemain keturunan timnas Indonesia gunakan dua paspor. Beredar isu pemain keturunan timnas Indonesia tetap mempertahankan paspor negara lamanya sebelum dinaturalisasi. Menanggapi kabar tersebut, anggota Komite Exco PSSI Arya Sinulinga membantahnya dan menegaskan para pemain naturalisasi gunakan paspor warga negara Indonesia saja. Ya, belakangan ini muncul isu dua paspor yang dimiliki oleh pemain keturunan timnas Indonesia. Para pemain keturunan itu disebut-sebut bisa membuang status WNI jika tugas membela timnas Indonesia sudah selesai. Arya Sinulinga mengatakan isu tersebut merupakan kabar burung yang tidak jelas. Dia menyayangkan isu-isu seperti ini muncul ketika timnas Indonesia sedang berupaya mendongkrak prestasi di kancah sepak bola internasional. Arya kemudian memberikan penjelasan soal status pemain keturunan yang sudah memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Dia memastikan para pemain tersebut sudah mengikrarkan janji untuk sepenuhnya mengabdi pada merah putih. Yang pasti pemain diaspora itu mereka itu punya darah Indonesia. Bahkan ada bapak atau ibunya itu orang Indonesia, orang Maluku, atau orang Manado asli. Kok bisa-bisanya mempertanyakan mereka dan kebangsaan mereka, papar Arya Sinulinga. Mereka udah kita urus sesuai dengan hukum. Mendapatkan warga negara, kemudian mereka juga kita bawa FIFA, pindah federasi dari negara asal menjadi federasi Indonesia, ya kan? Tambah Arya Sinulinga. Lebih lanjut, pria kelahiran Kabanjahe itu menegaskan isu dua paspor untuk pemain keturunan timnas Indonesia tidaklah benar. Menurutnya,
tak perlu mempertanyakan status paspor para pemain timnas Indonesia yang jelas-jelas warga negara Indonesia. Timnas Indonesia sendiri diperkuat banyak pemain keturunan yang baru dinaturalisasi. Di antaranya ada Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun, dan Jay Ijes. Mereka sukses membawa skuad Garuda melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Malaysia soroti beda nasib Australia dengan timnas Indonesia usai kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, media Malaysia makan bola sebut timnas Australia rugi besar usai diimbangi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, Australia harus kehilangan banyak poin hingga turun peringkat di ranking FIFA. Diketahui, timnas Australia gagal meraih kemenangan dalam 2 pertandingan awal di grup C putaran ketiga. Tim besutan Graham Arnold itu dikalahkan Bahrain dan ditahan imbang timnas Indonesia. Hasil ini membuat timnas Australia bertengger di peringkat ke-5 klasmen grup C putaran ketiga. Mereka hanya mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan. Tidak hanya itu, makan bola menyebut kerugian besar menghampiri timnas Australia setelah dipastikan gagal menang dalam 2 pertandingan. Sebab Socceroos menjadi tim dengan potensi kehilangan poin terbanyak di FIFA Matchday September 2024. Hasil ini menjadikan Australia sebagai tim yang kehilangan poin FIFA terbanyak pada FIFA Matchday September, tulis media makan bola. Tim ranking 24 dunia kehilangan 26,99 poin setelah 2 pertandingan turun 1 peringkat ke peringkat 25 dunia sejauh ini, sambung tulisan tersebut. Berdasarkan hitung-hitungan ranking FIFA di situs Football Ranking, timnas Australia memang diprediksi kehilangan 26 poin. Dengan begitu, mereka akan turun ke peringkat 25 dunia. Sedangkan timnas Indonesia, mereka mengalami keuntungan besar setelah meraih 2 hasil imbang kontra Arab dan Australia. Pasukan Sinteyong berhasil mendapatkan tambahan 15 poin dan akan naik 4 tingkat ke ranking 129 dari posisi 133 dunia. Dengan begitu, Australia dan timnas Indonesia alami nasib berbeda usai melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia. Kini menarik menantikan kelanjutan laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu. Soal polemik pemain naturalisasi, begini kata legenda timnas Indonesia Christian Gonzalez. Legenda timnas Indonesia Christian Gonzalez angkat bicara soal polemik naturalisasi hingga dugaan suap di Piala AFF 2010. Gonzalez sendiri yang merupakan pemain naturalisasi mengatakan selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia belakangan ini dikritik karena terlalu banyak menyertakan pemain naturalisasi. Salah satu kritikan itu dilayangkan oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta. Peter Gonta bahkan menuding sejumlah pemain naturalisasi mempunyai paspor ganda, sehingga mereka akan kembali ke negara asal ketika sudah selesai membela timnas Indonesia. Namun, tudingan ini dibantah oleh Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Gonzalez pun turut menyoroti apa yang terjadi baru-baru ini. Gonzalez menegaskan, status pemain naturalisasi tak mengubah pikirannya untuk tidak memberikan yang terbaik buat timnas Indonesia. Naturalisasi tidak gampang. Banyak pengorbanan agar bisa membela timnas dan bermain dengan hati saat membela timnas Indonesia. Selalu saya berikan di setiap pertandingan, kata Christian Gonzalez. Tidak hanya soal tudingan kepada pemain naturalisasi, dugaan adanya suap pada Piala AFF 2010 kembali dibahas belakangan ini. Kabar ini menduga beberapa pemain di timnas Indonesia sudah disuap untuk sebuah hasil pertandingan di Piala AFF 2010. Soal ini, Christian Gonzalez tidak mau ambil pusing. Mantan pemain Persib Bandung itu kembali menegaskan, semua pengorbanan yang telah dilakukannya semata hanya untuk membuat timnas Indonesia berprestasi. Tidak sekalipun saya berpikir untuk mengkhianati dengan tuduhan-tuduhan suap saat Piala AFF 2010 lalu. Saya di sini hanyalah pemain bola yang cinta negara ini dan ingin membuat bangga seluruh masyarakat Indonesia,
tutur Gonzalez. Terima kasih untuk semua yang selalu support dan percaya dengan saya, lanjutnya. Gonzalez bisa dibilang merupakan salah satu legenda timnas Indonesia. Pria blasteran Uruguay itu tercatat sudah membukukan 13 gol dari 32 penampilan bersama timnas Indonesia. Jadwal timnas Indonesia U17 di Piala Super Pinatar U16 langsung lawan timnas Swiss U17. Dalam turnamen yang diikuti 4 negara tersebut, timnas Indonesia U17 langsung jumpa Swiss di babak semifinal. Ya, hanya 4 tim yang berpartisipasi dalam turnamen Piala Super Pinatar yang digelar di Spanyol tersebut. Selain timnas Indonesia U17 dan Swiss U17, masih ada Skotlandia yang berjumpa Kepulauan Faroe. Karena hanya 4 tim, kompetisi para pesepak bola muda itu langsung memainkan laga semifinal. Jadi, Garuda Asia dipastikan akan memainkan 2 laga di Piala Super Pinatar U16 2024 tersebut. Mau itu kalah atau menang saat melawan Swiss U17. Pinatar Arena kembali menjadi destinasi rujukan bagi munculnya bintang-bintang masa depan lewat Pinatar U16 Super Cup. Dari tanggal 18 hingga 21 September, tim U16 dari Skotlandia, Kepulauan Faroe, Indonesia, dan Swiss akan ambil bagian dalam Pinatar U16 Super Cup. Bunyi caption @Pinatar Arena. Tentunya, pasukan Nova Arianto mengincar kemenangan demi bisa lolos ke final di Piala Super Pinatar U16 tersebut. Bukan hanya sekedar juara yang diincar, namun pengalaman melawan tim-tim kuat. Sebab saat ini timnas Indonesia U17 tengah menyiapkan diri untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dalam turnamen tersebut, Garuda Asia akan menantang Australia U17, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Babak kualifikasi grup G pun akan digelar pada 23 sampai 27 Oktober 2024 di Kuwait. Jadi, karena turnamen tersebut sudah semakin dekat, timnas Indonesia U17 terus mematangkan persiapan. Sebelumnya, timnas Indonesia U17 sudah menggelar 2 laga uji coba melawan India di Bali pada akhir Agustus 2024 kemarin. Penyerang Leeds United, Joel Viro tak bisa perkuat timnas Indonesia. Penyerang Leeds United Joel Viro dipastikan tak bisa memperkuat timnas Indonesia. Konfirmasi itu disampaikan 2 akun yang biasa membahas pemain keturunan, yaitu @footballtalentnesia dan @halfbloodindonesia. Menurut informasi yang kita dapat, bahwa Joel Mr. Viro yang bermain di Leeds United tidak ada keturunan Indonesia. Joel Mr. Viro memiliki keturunan Suriname, India. Karena pelafalan Viroe berasal dari Viru, justru istrinya yang bernama Naomi Fatiwael yang memiliki darah keturunan Indonesia. Sambung laporan di atas. Sebelumnya, beredar kabar Joel Viro memiliki darah Indonesia. Spekulasi itu muncul karena Joel Viro memiliki darah Belanda Suriname. Biasanya, pemain yang memiliki darah Belanda Suriname juga mempunyai darah Indonesia. Namun, spekulasi itu terbantahkan lewat konfirmasi yang disampaikan @halfbloodindonesia. Joel Viro merupakan penyerang jempolan. Ia sempat berkarir di Sparta Rotterdam dan VSV Eindhoven sebelum akhirnya diboyong Swansea City pada bursa transfer musim 2021. 2 musim bersama di Swansea City, Joel Viro diboyong Leeds United pada bursa transfer musim panas 2023. Selama 3 musim lebih mentas di Liga 2 Inggris, Joel Viro mencatatkan 137 pertandingan bersama Swansea City dan Leeds United. Dari jumlah di atas, Joel Viro mengemas 55 gol dan 12 assist. Karena itu, Joel Viro masuk kategori penyerang tajam. Seiring konfirmasi kabar di atas, pecinta sepak bola tanah air harus menahan mimpi timnas Indonesia kedatangan penyerang tajam. Mereka mau tak mau harus berharap penyerang FC Utrecht Olermini atau Mauro Gilgelistra.
Alasan Tom Haye memilih Almere City sebagai pelabuhan berikutnya. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye akhirnya mendapat klub baru untuk perjalanan musim 2024-2025. Klub yang dimaksud adalah Almere City. Kabar tersebut dikonfirmasi dari laman resmi klub pada Jumat 13 September 2024 sore. Berita tersebut mengakhiri saga pemain 29 tahun tersebut di bursa transfer. Sebelumnya, Tom Haye dilepas SC Heerenveen dengan status bebas transfer. Sejumlah tim dikabarkan berminat untuk merekrut Tom Haye. Ada beberapa tim yang datang dari Liga Belanda atau luar negeri. Salah satu tim luar negeri yang dikabarkan berminat adalah Oxford United dan Dinamo Zagreb. Namun, pilihan Tom Haye akhirnya bulat ke Almere City. Tom Haye pun menjelaskan alasannya memilih Almere City. Pemain 29 tahun tersebut mengaku memilih Almere City dari kepala dan hati. Selain itu, dirinya merasa cocok dengan suasana klub. Pemain timnas Indonesia tersebut juga mendapatkan tawaran yang pantas. Pemain dengan 5 caps timnas Indonesia tersebut berambisi menyelamatkan Almere City di kasta tertinggi Liga Belanda. Saya memilih Almere City dengan kepala dan hati saya, ujar Tom Haye. Saya melakukan pembicaraan yang baik dengan mereka, di mana saya yakin dengan strategi di dalam dan di luar lapangan. Hal tersebut dikombinasikan dengan proposal yang juga sesuai dengan situasi pribadi saya, membuat saya melakukan semua yang bisa musim ini untuk mempertahankan Almere City di Eredivisie, ujar Tom Haye. Honestly, I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got. Pundit Malaysia puji perkembangan timnas Indonesia. Penampilan apik timnas Indonesia melawan Arab Saudi masih jadi pembahasan hangat. Berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda sukses menahan tim tuan rumah dengan skor 1-1, yaitu melawan Arab Saudi. Selanjutnya, mereka berhasil membawa performa yang apik tersebut dalam duel melawan Australia. Pasukan Sintayong terlihat tak gentar menghadapi lawan yang tentu memiliki posisi di ranking FIFA lebih baik. Ujian selanjutnya yang akan mereka hadapi adalah melawan Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang. Ya, pundit asal Malaysia, Kees Sundaresan, menjelaskan bahwa timnas Indonesia menunjukkan anomali saat bermain melawan Arab Saudi. Mereka justru kecewa karena hanya bisa membawa pulang 1 poin. Kepercayaan diri untuk merebut kemenangan membuat Indonesia bermain dengan percaya diri di laga tersebut. Tidak hanya pemain di lapangan, atmosfer Stadion King Abdullah Sport City cukup membara. Dukungan terus mengalir kepada pemain skuad Garuda saat itu. Saya sempat berbicara dengan Des yang melakukan liputan langsung. Dia mengatakan atmosfer pendukung Indonesia yang ada di stadion. Energi yang ditampilkan oleh timnas adalah sesuatu yang memang sangat luar biasa. Untuk pergi ke Arab Saudi dan bermain seperti itu menghabiskan 90 menit dengan ada sedikit rasa kecewa. Karena tidak memenangkan pertandingan, itu adalah menakjubkan, kata Kees Sundaresan. Kees Sundaresan menilai bahwa Sintayong sudah menemukan racikan terbaiknya untuk timnas Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan semua pemain yang tampil percaya diri dan tidak gentar melawan Arab Saudi. Cara mereka bermain dan mendatangkan ancaman tidak ada rasa takut. Kita tahu hal paling sulit di sepak bola adalah untuk mengeluarkan sikap inferior. Malam itu melawan Arab Saudi jelas beraksi tanpa masalah inferior. Mereka bermain dengan perasaan bahwa kita pantas di sini dan hal tersebut saya yakin tidak diperkirakan langsung oleh Arab Saudi. Karena saya lihat Mancini dan Arab Saudi tidak ada solusi terkait apa yang dilakukan Indonesia. Tutup Sen Sundaresan. Justin Hubner sambut baik kehadiran Miss Hilger dan Eliano Reisner di timnas Indonesia.
Bek Timnas Indonesia Justin Hubner menyambut dengan baik kehadiran dua calon pemain Garuda yakni Messi Leger dan Eliano. Menurut Justin Hubner, kehadiran kedua pemain itu akan menambah kuat Timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah melakukan pertemuan dengan Eliano dan Mes. Pertemuan itu untuk membahas proses naturalisasi kedua pemain asal Belanda berdarah Indonesia tersebut. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sebelumnya sudah membidik Mes sejak 2021. Saat itu, Messi Legers masih fokus bersama FC Twente U19. Messi Legers memang sempat dipanggil untuk membela timnas U21 Belanda pada 2022. Setelah itu, sampai sekarang namanya tidak dipanggil lagi. Pemain berposisi bek itu pun memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Messi Legers kini berusia 23 tahun dan masih memperkuat FC Twente. Kehadiran Messi Legers akan menambah kuat lini belakang timnas Indonesia. Sebelumnya, lini belakang timnas Indonesia sudah diisi oleh Zai Ijaz, Justin Hubner, Jordi Amat, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Wahyu Prasetyo. Belum lagi ada Calvin Verdong, Nathan Zoaon, Sandy Walsh yang juga bisa bermain di posisi bek tengah. Sementara itu, untuk Eliano, pemain tersebut bermain di posisi gelandang. Kehadiran adik kandung gelandang AC Milan Tijani Reisner itu bisa semakin menambah solid lini tengah timnas Indonesia dan juga lini sayap. Di lini tengah timnas Indonesia diisi oleh Nathan Zoaon, Ipar Jenner, Tom Haye, Marcelino, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, dan Egy. Proses naturalisasi Eliano, Reisner, dan Messi Legers sudah dilakukan. Berkas dokumen itu juga sudah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Kini berkas sudah berada di DPR. Kabarnya, pekan depan DPR akan membahas berkas tersebut supaya bisa langsung melakukan pengambilan sumpah. Diupayakan agar kedua pemain itu bisa membela timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober. Kedua laga itu merupakan pertandingan ketiga dan keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebelum timnas Indonesia sudah menjalani 2 pertandingan melawan Arab dan juga Australia. All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can